Daniel Wendell Halsted pertama kali bertemu dengan Elizabeth Swarak semasa mereka kuliah di Salem, Oregon, Amerika Serikat. Keduanya mulai berkencan dan menikah beberapa tahun kemudian. Rumah tangga Daniel dan Elizabeth sangat bahagia. Keduanya dikaruniai 3 orang anak, Dana, Jordan, dan putri bungsu mereka, Sierra. Hingga suatu hari, keluarga Halsted memutuskan untuk mencari peluang baru dan pindah ke Las Vegas, Nevada. Tanpa mereka sadari, kepindahan itu akan merenggut kebahagiaan mereka secara perlahan. Sesampai di Las Vegas, kota dengan julukan Sin City alias Kota Dosa, Daniel, sang ayah, mendirikan sebuah perusahaan di bidang IT. Sementara istrinya Elizabeth ingin mencoba terjun ke dunia politik. Daniel mendukung penuh keinginan istrinya. Elizabeth kemudian mencalonkan diri sebagai anggota Senat Negara Bagian Nevada. Sejak pencalonan dirinya, Elizabeth jadi sangat sibuk menjalankan kampanye hingga jarang pulang. Daniel sama sekali tidak keberatan dengan kesibukan istrinya itu. Sebagai seorang ayah yang mencintai ketiga anaknya, Daniel rela berperan sebagai orang tua tunggal yang mengurus ketiganya selama istrinya berkampanye. Berkat kegigihannya, Elizabeth berhasil memenangkan kursi di Senat. Daniel ikut bangga atas kemenangan istrinya. Sayangnya, Elizabeth membalas dukungan dan pengabdian Daniel sebagai seorang suami dengan sebuah pengkhianatan. Elizabeth berselingkuh dengan seorang pria sukses bernama Tiger Helgelian. Sejak saat itu, rumah tangga mereka diguncang prahara. Tidak ada lagi kedamaian dan kestabilan yang dibutuhkan ketiga anak mereka dalam masa pertumbuhan. Hubungan Daniel dan Elizabeth diwarnai dengan banyak pertengkaran. Meski Daniel sudah berusaha sabar untuk menyelamatkan perkawinannya, tetapi usahanya sia-sia. Elizabeth sepertinya tidak menyesali perselingkuhan yang dilakukannya dan juga tetap tidak mau menyudahi hubungan gelapnya dengan Tiger. Hingga suatu hari terjadilah pertengkaran hebat yang menjadi akhir dari pernikahan mereka. Tidak seperti Daniel yang biasanya sabar, hari itu Daniel marah dan mulai memaki. Tetapi pertengkaran mereka tidak lebih dari itu. Anehnya, Elizabeth melaporkan Daniel dengan tuduhan palsu bahwa dia menerima pelecehan dari suaminya. Elizabeth juga menggambarkan seolah Daniel ini sosok suami yang suka kekerasan. Mungkin saja hal itu dilakukan oleh Elizabeth untuk mempercepat proses perceraian. Daniel tidak percaya Elizabeth sanggup memfitnahnya sekeji itu. Setelah semua pengorbanannya selama ini, hanya demi bisa bersama laki-laki lain. Tetapi apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Laporan Elizabeth, sang senator yang teraniaya, diteruskan ke pengadilan. Tentu saja pengadilan berpihak pada si pelapor yang terlihat lemah. Daniel dinyatakan bersalah dan dihukum 6 bulan masa percobaan. Dia juga diwajibkan mengikuti kelas pengendalian emosi. Yang paling mengesalkan bagi Daniel, namanya tercatat dalam daftar pelaku pelecehan. Setelah peristiwa itu, Daniel segera mengajukan perceraian. Tidak mudah bercerai dengan seorang tokoh politik seperti Elizabeth. Proses perceraian mereka menjadi konsumsi publik dan dibicarakan masyarakat luas. Hal itu tentu sangat mengganggu perkembangan ketiga anak mereka. Hingga pada akhir persidangan cerai, Elizabeth mendapat hak asuh atas ketiga anak mereka. Meski Daniel merasa dicurangi, tetapi dia tidak punya pilihan selain menuruti hasil persidangan. Perceraian itu sangat merugikan bagi karir politik Elizabeth, hingga dia terpaksa mundur dari kursi senator. Yang paling dirugikan dalam sebuah perceraian sebenarnya adalah anak-anak.
yang harus kehilangan keluarga yang utuh dan seorang ayah yang sangat mencintai mereka. Setelah mundur dari dunia politik, Elizabeth memutuskan untuk pindah ke Alaska bersama ketiga anaknya dan menikahi Tiger, selingkuhannya. Sejak kepindahan mantan istri beserta ketiga anaknya ke Alaska, Daniel menyibukkan diri dengan pekerjaan. Hingga suatu hari dia bertemu dengan istri keduanya, Bogdana. Sayangnya pernikahan keduanya kandas juga pada tahun 2019. Setelah bercerai untuk kedua kalinya, Daniel akhirnya mendapatkan sebuah kabar baik yang menghibur hatinya. Elizabeth beserta ketiga anaknya kembali pindah ke Las Vegas. Daniel merasa sangat bahagia, bisa dekat lagi dengan mereka. Dia punya kesempatan untuk membangun ikatan ayah dan anak yang sempat merenggang akibat perceraian dan kepindahan mereka ke Alaska. Di penghujung tahun 2020, Sierra, putri bungsu Daniel, memutuskan untuk pindah ke rumah ayahnya atas kemauannya sendiri. Saat itu, Sierra sudah duduk di bangku SMA dan sudah punya seorang kekasih yang berusia 2 tahun lebih tua darinya, bernama Erin Guerrero. Bisa jadi, Sierra merasa tidak leluasa tinggal di rumah ibunya karena ada Erin. Makanya dia pindah ke rumah ayahnya. Daniel tidak tahu alasan sesungguhnya Sierra pindah ke rumahnya. Tetapi dia senang putri kesayangan yang selalu dirindukannya kini memilih tinggal bersamanya. Daniel sama sekali tidak menduga bahwa Sierra akan menjadi sosok yang mengakhiri hidup ayahnya. Tindakan Sierra bertentangan dengan keputusan pengadilan yang memberikan hak asuh penuh kepada ibunya. Elizabeth jadi marah besar atas aksi Sierra. Daniel yang tidak mau melihat putrinya bersedih memutuskan untuk sekali lagi mencoba memperjuangkan hak asuh ketiga anaknya ke pengadilan. Sayangnya, hakim menolak permohonan Daniel dan memerintahkan agar Sierra segera dipulangkan kepada ibunya. Mendengar keputusan hakim, Sierra tidak terima. Dia merasa sudah cukup dewasa untuk mengatur hidupnya sendiri. Sierra memberontak dan menunjukkan rasa tidak terima dengan caranya. Dia menyelinap keluar dari rumah ibunya dan memutuskan kembali ke rumah ayahnya. Sierra yang kecewa dengan keputusan hakim dan sudah lelah dengan pertikaian kedua orang tuanya, berencana kabur ke Los Angeles bersama kekasihnya. Rencana Sierra ketahuan ayahnya yang langsung melaporkannya kepada Elizabeth. Daniel dan Elizabeth kemudian pergi menemui orang tua Erin untuk membicarakan tentang hubungan Sierra dan Erin, juga membicarakan tentang rencana keduanya untuk kabur ke Los Angeles. Kedua keluarga akhirnya sepakat, Sierra dan Erin harus mengakhiri hubungan mereka dan dilarang untuk saling bertemu. Tentu saja Sierra dan Erin menolak dengan tegas keputusan itu. Sierra berpikir, bila hakim saja tidak berhak mengaturnya, apalagi ayah dan ibunya yang selalu berkonflik. Sierra dan Erin kemudian menyusun rencana yang menurut pemikiran mereka adalah jalan keluar yang terbaik. Keduanya masih remaja, tentu jalan yang dipilih sangat tidak dewasa dan cenderung nekat. Jalan keluar yang mereka pilih justru menjerumuskan keduanya ke dalam permasalahan yang lebih besar. Pada tanggal 8 April tahun 2021, pihak bank menemukan transaksi mencurigakan dalam ATM bersama milik Daniel dan mantan istri keduanya, Bogdana. Pihak bank tahu bahwa Bogdana dan Daniel sudah bercerai. Dan sejak itu, tidak ada lagi transaksi di rekening bersama milik keduanya. Tetapi anehnya, ada seseorang yang menarik dana di ATM bersama itu. Nilainya sekitar $1.300 dan ditarik lewat beberapa lokasi ATM berbeda di sekitar Las Vegas.
Demi keamanan, pihak bank kemudian menandai transaksi tersebut sebagai transaksi yang kemungkinan berpotensi penipuan. Mereka kemudian mengirim sebuah pesan pemberitahuan kepada Bogdana dan Daniel mengenai transaksi mencurigakan itu. Bogdana yang mendapat notifikasi dari bank, kemudian menelpon dan mengirim pesan kepada Daniel, namun tidak ada jawaban. Bogdana memutuskan untuk menelpon mantan mertuanya, Christine. Setelah berbicara dengan Bogdana, Christine mencoba menelpon dan mengirim pesan kepada putranya, Daniel, namun tetap tidak ada jawaban. Christine yang khawatir memutuskan untuk menghubungi cucunya, Sierra, yang tinggal dengan ayahnya. Namun, Sierra juga tidak mengangkat teleponnya. Christine tidak menyerah, dia kemudian mengirim pesan ke Sierra dan meminta cucunya itu untuk menghubungkannya dengan Daniel. Tidak lama kemudian, Sierra membalas pesan neneknya dan menjelaskan kalau telepon ayahnya sedang rusak, namun keduanya dalam kondisi baik-baik saja. Keesokan harinya, tanggal 9 April tahun 2021, setelah lewat 1 hari tanpa ada kabar dari Daniel, kekhawatiran Christine semakin memuncak. Christine kembali menelpon cucunya dan meminta untuk berbicara dengan Daniel. Tetapi lagi-lagi Sierra mengelak dan beralasan saat itu ayahnya sedang mandi. Mendengar jawaban cucunya, seketika firasat buruk menyerang Christine. Dia curiga ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Christine bisa mendengar Sierra cucunya sedang berbohong. Christine lalu menghubungi Peggy Newman, pemilik rumah tempat Daniel tinggal, yang juga adalah sahabat putranya. Christine meminta tolong agar Peggy bisa datang memeriksa keadaan Daniel di rumahnya. Peggy menyanggupi permintaan Christine, dan dia akan melakukan pemeriksaan tersebut pada sore harinya. Sesuai janji, sore itu Peggy datang ke rumah Daniel bersama seorang teman. Mereka mengetuk pintu depan, tetapi tidak ada yang membukakan. Rumah tampak sepi, seperti tidak ada orang di dalamnya. Kemudian keduanya mencoba masuk ke dalam rumah lewat pintu samping. Begitu ada di dalam rumah, keduanya disambut bau gosong bekas bakaran. Peggy dan temannya segera mencari sumber bau itu di dalam garasi. Di sana, mereka melihat ada sebuah kantong tidur yang menurut mereka menjadi sumber bau tadi. Ketika kantung itu dibuka, mereka langsung terkejut dan ketakutan melihat isinya. Ada sesuatu yang gosong tak kelihatan bentuknya. Karena ketakutan, Peggy dan temannya seketika berlari keluar untuk memanggil polisi. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi dan langsung masuk ke garasi. Dugaan mereka, isi kantong tidur tadi adalah Daniel Halsted yang sudah meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Anehnya, Sierra, putri bungsu Daniel yang seharusnya tinggal dengan ayahnya, malah tidak kelihatan di sana. Ternyata, gadis itu sudah kabur dengan Erin kekasihnya. Polisi kemudian segera melakukan pengejaran terhadap Sierra dan Erin. Erin lah yang pertama kali kabur dari rumah orang tuanya pada dini hari tanggal 8 April. Dia menemui Sierra yang sudah siap dengan ATM milik ayahnya. Keduanya lalu berkeliling kota Las Vegas untuk menarik uang tunai senilai $1.300. Kemudian mereka melakukan beberapa pembelian, di antaranya berbagai jenis gergaji, cairan korek api, sarung tangan sekali pakai, dan kain pelapis. Barang-barang yang membuat orang berpikir keduanya hendak melakukan sesuatu yang jahat. Semua transaksi tersebut kemudian ditandai oleh pihak bank sebagai transaksi yang dianggap berpotensi penipuan. Selanjutnya, kedua remaja itu kembali ke rumah Daniel. Mereka menyelinap masuk dan langsung mengayunkan sajam berkali-kali hingga pria malang itu meninggal dunia. Kemudian mereka memasukkannya ke dalam kantong tidur dan merendamnya dalam cairan korek api. Kantong tidur itu kemudian dimakan api. Yang mengerikan, Sierra dan kekasihnya sempat mencoba menggergaji tetapi gagal.
Untuk menghapus jejak, mereka berusaha menggosok barang bukti dengan cairan pemutih, tetapi hasilnya tidak efektif. Mereka juga berencana membakar rumah untuk menghilangkan barang bukti dan jejak perbuatan mereka. Tetapi rencana itu pun gagal. Sierra dan Aaron akhirnya memutuskan untuk kabur saja dengan menggunakan mobil milik Daniel. Pelarian mereka berakhir pada tanggal 13 April tahun 2021 ketika Sierra dan Aaron ditangkap oleh polisi di Salt Lake City. Bersamaan dengan penangkapan mereka, polisi menemukan sebuah video yang direkam oleh pasangan itu. Isinya rekaman Sierra dan Aaron sedang membahas tentang peristiwa pembunuhan yang terjadi. Video itu kemudian disita dan dianggap sebagai sebuah video pengakuan oleh pihak kepolisian. Selain didakwa dengan pembunuhan, Sierra dan Aaron juga didakwa atas persekongkolan, pembakaran, perampokan, dan penipuan kartu kredit. Atas semua dakwaan yang diajukan, Sierra dan Aaron mengaku tidak bersalah. Tetapi, pada bulan Mei tahun 2022, keduanya mengubah pengakuan mereka dari tidak bersalah menjadi bersalah. Sierra dan Aaron akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalani hukumannya selama 22 tahun. Selain hukuman tahanan, mereka juga diperintahkan untuk membayar uang ganti rugi sebesar $5.000. Sesaat sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim Distrik Tierra Jones menggambarkan kasus ini sebagai suatu kasus yang paling tragis. Betapa teganya seorang anak yang sejak kecil disayang dan dirawat seperti Sierra, punya hati setega itu untuk menghabisi ayahnya sendiri yang sangat mencintainya dengan cara yang begitu keji dan tidak terbayangkan. Kejadian ini sangat memukul keluarga Daniel hingga mereka menghapus nama Sierra dari daftar nama anak-anak Daniel saat pemakaman dilaksanakan. Sosok Daniel Halsted akan selalu dikenang sebagai figur ayah yang baik dan penyayang bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Tindakan Sierra memang keji dan tidak termaafkan, tetapi contoh yang diberikan orang tuanya juga tidak bijaksana. Mulai dari perselingkuhan, pertikaian, rebutan hak asuh anak, dan perceraian orang tua, pasti menimbulkan trauma mendalam bagi Sierra. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang salah dalam kasus kali ini? Tuliskan opini kalian di kolom komentar ya. Mulutmu harimaumu. Hati-hati dalam memberikan pendapat, karena pendapat kalian bisa menjadi berkat atau petaka bagi diri kalian sendiri atau orang lain. Itulah akhir kasus kali ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih.